Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, pada suatu ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seorang yang bertanya, "Siapakah orang yang paling pandai itu?" Musa menjawab, "Aku." Dengan ucapan itu, Allah mencelanya, sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara Laut Persia dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu." Nabi Musa bertanya, "Ya Robbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya?" Maka dijawab, "Bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku berada." Kemudian Musa pun pergi. Musa pergi bersama seorang pelayan, Yusha bin Nun. Keduanya membawa ikan tersebut di dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya pergi terus menyusuri dari siang hingga malam. Pada pagi harinya, Musa berkata kepada pelayannya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita." Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Surat Al-Kahfi ayat 64. Setibanya mereka di batu tersebut, mereka mendapati seorang lelaki yang tertutup kain. Lalu Musa memberi salam kepadanya, "Khidir." Orang itu bertanya, "Berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi?" Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Khidir bertanya, "Musa yang Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar." "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Khidir berkata, "Wahai Musa, aku ingin mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya Ia ajarkan kepadaku saja.
kamu tidak mengetahuinya, sedangkan engkau juga mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah kepadamu saja, yang aku tidak mengetahuinya. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Kemudian keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Mereka berbincang dengan para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa serta mereka. Akhirnya mereka mengenali Khidir. Lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa diminta upah. Tiba-tiba seekor burung hinggap di tepi perahu itu. Ia mematuk seteguk atau 2 kali teguk air laut. Kemudian Khidir memberitahu Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi. Khidir lalu menuju salah satu papan perahu. Kemudian Khidir melubanginya. Melihat kejanggalan ini, Nabi Musa bertanya, penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa memungut upah. Tetapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau lakukan itu dengan maksud menenggelamkan penumpangnya? Khidir menjawab, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku, Musa. Jangankan kamu menghukum aku karena kelupaanku. Perkataan Musa. Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak lelaki sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Khidir menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Musa bertanya, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Khidir menjawab, bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku. Surat Al-Kahfi ayat 75. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Khidir berkata bahwa melalui tangannya dia mampu menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mau mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku denganmu. Surat Al-Kahfi ayat 77-78. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Musa alaihi salam. Tentu kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar sehingga kita memperoleh cerita tentang urusan keduanya. Haji riwayat Al-Bukhari nomor 122 dan Muslim nomor 2380. Para penonton yang berbahagia, dari kisah ini ada banyak pelajaran yang dapat kita peroleh. Untuk yang pertama,
Orang yang pandai dan terhormat boleh meminta orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, anjuran untuk tawadhu dan tidak sombong karena kepandaiannya. Dan jika ditanyakan kepadanya, siapa orang yang paling pandai, hendaklah menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, kewajiban melaksanakan ajaran yang telah disyariatkan sekalipun akal tidak mampu mencernanya. Kemudian yang keempat, anjuran safar dalam thalabul ilmi atau menuntut agama. Untuk yang selanjutnya, yang kelima, anjuran untuk bersopan santun dengan para ulama dan orang yang lebih tua. Untuk yang keenam, ketetapan adalah karomah para wali. Dan yang ketujuh, diperbolehkan meminta makanan jika memang membutuhkan. Untuk yang kedelapan, selanjutnya, diperbolehkan menempuh perjalanan dengan berlayar dan diperbolehkan meminjam kendaraan, menempati rumah, atau memakai pakaian kawannya tanpa memberi imbalan jika pemiliknya ridho atau ikhlas. Untuk yang kesembilan, menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang tampak. Yang kesepuluh, jika harus menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang lebih besar harus dihindari dengan cara melakukan bahaya yang lebih ringan. Untuk selanjutnya yang ke-11, disyariatkan memberi bimbingan dengan khotbah dan melakukan tanya jawab. Yang ke-12, para nabi bisa lupa kecapean, lapar, dan tidur. Yang ke-13, lemah lembut kepada pengikut dan pembantu. Yang ke-14, manusia tidak sepi dari was-was setan. Yang ke-15, disunahkan bahwa orang yang menyeru seseorang kepada kebaikan atau mengingatkannya, hendaknya ia memulai dengan dirinya sendiri dan tidak terlarang pula jika sebaliknya. Kedua, disinyalir dalam sunnah. Untuk yang terakhir, hadis ahad diterima dalam masalah-masalah akidah. Penonton yang berbahagia, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila ada kesalahan saya dalam berucap ataupun bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.